Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Ma'asyiral hadirin jamaah Masjid Al-Ittihad yang dimuliakan, dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita selalu panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan hadir di satu majelis yang sangat dicintai Allah dan Rasul-Nya, di tempat yang sangat diberkahi oleh Allah dan di waktu yang juga sangat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan sebelumnya kita sudah membahas keutamaan dan khasiat dari salah satu ayat di dalam surat Al-Baqarah, yaitu ayat kursi. Nah, pada kesempatan pertemuan hari ini kita akan membahas masih di seputar potongan ayat di dalam surat Al-Baqarah, yaitu dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, yaitu ayat 285 dan 286. Dalam kajian kita ini, rujukan yang saya gunakan ini adalah kitab Khazinatul Asrar, perbendaharaan rahasia-rahasia, dan juga kitab Khasais Suwar wa Ayat Al-Quran, kekhasiatan dari surat dan ayat-ayat Al-Quran. Cuma kutipannya saya tidak ambil di sini, tapi hanya sari pati dari kitab tersebut. Yang pertama, ayat ini adalah ayat yang populer. Kita umat Islam selalu membaca ayat ini di setiap saat, setiap sholat. Di dalam sebagian masyarakat kita yang mengamalkan tahlil biasanya ada ayat ini dibaca. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ayat 285. Ayat 286 masih kelanjutannya, karena ini satu paket, nggak bisa dilepas. La yukallifullahu nafsan illa wusaha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Satu paket. Kenapa kedua ayat ini kita bahas? Tentu jawabannya adalah karena kedua ayat ini diistimewakan. Oleh siapa? Oleh Allah dan juga oleh Rasulnya.
Dari mana kita bisa tahu dua ayat ini dimuliakan? Tentu informasinya adalah dari wahyu. Ketika bicara wahyu, ada wahyu yang tertulis, ada wahyu yang tidak tertulis. Dalam artian wahyu yang tertulis itu redaksinya dari Allah, yaitu Al-Quran. Maka ketika kita baca, otomatis kita dapat pahala. Ngerti atau tidak ngerti, dapat pahala. Bahkan orang yang membacanya gagap, itu dapat pahala 1. Kenapa? Karena dia berusaha untuk membacanya. Artinya apa? Segala sesuatu yang terkait dengan Al-Quran pasti ada pahalanya. Al-Quran nggak bisa berdiri sendiri. Dia perlu yang disebut dengan penjelas. Seperti undang-undang, ada peraturan pemerintah menjelaskan undang-undang. Kalau undang-undang sendiri tidak ada peraturan pemerintah menjelaskan undang-undang, repot itu. Gimana caranya? Sama Al-Quran perlu dijelaskan. Nah, penjelasan terhadap Quran disebut dengan hadis Rasulullah. Tapi hadis-hadis Rasulullah ketika sudah sampai ke kita itu mengalami perjalanan. Kalau mengalami perjalanan berarti mengalami banyak kejadian. Maka di situ ada kemudian muncullah ada hadis yang sahih, ada hadis yang hasan, ada hadis yang dhaif. Para ulama bikin aturan gimana dengan hadis yang sahih diamalkan. Bagaimana dengan hadis yang dhaif? Disitulah ikhtilaf para ulama. Ada yang mengatakan bisa dipakai, ada yang mengatakan nggak boleh dipakai. Ada yang mengatakan boleh dipakai dalam hal-hal tertentu, ada yang mengatakan tidak boleh sama sekali. Itu ikhtilaf para ulama. Maka kalau itu ikhtilaf, kita nggak boleh saling menyalahkan. Ikhtilaf. Sama dengan ikhtilaf dalam sholat. Sholatnya nggak ada yang berbeda pendapat, tapi tata caranya itu banyak perbedaan. Maka kita nggak boleh saling menyalahkan. Lalu apa pernyataan Nabi tentang kedua ayat ini? Kalau kita baca pernyataan Nabi yang dikumpulkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim, Imam An-Nasai dalam kitab Sunan An-Nasai itu. Yang kedua orang ini adalah kolektor hadis, pengumpul hadis. Yang mereka ketika mengumpulkan hadis, memverifikasi hadis itu punya metode sendiri. Yang metode ini kalau kita ukur dengan metodologi sekarang itu sangat ketat. Maka sulit kita mengatakan hadis yang disaring oleh Imam Muslim itu hadis tidak sahih. Sulit. Kenapa? Ketat. Seperti misalnya kita bikin jus, saringannya sangat ketat tuh, maka nggak ada ampasnya. Mau cari ampasnya susah. Kenapa? Karena saringannya ketat. Tapi kalau saringannya pakai penyaring yang banyak bolongnya, ampasnya banyak nggak? Banyak tuh. Nah ini metodologi, jadi penting metodologi kita pahami. Kata riwayat Imam Muslim dan An-Nasai melalui jalur sanad Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Abbas, salah seorang perawi yang banyak meriwayatkan hadis di antara 7 perawi yang banyak meriwayatkan hadis pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini Ibnu Abbas. Yang Ibnu Abbas pernah didoakan oleh Nabi, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, berikan pemahaman kepada Ibnu Abbas tentang agamanya. Wa 'allimhu ta'wil, dan ajarkan kepadanya tafsir Al-Qur'an. Makanya enggak heran kalau Ibnu Abbas ini beliau memiliki kemampuan menafsirkan Al-Qur'an dan dia punya tafsir Ibnu Abbas. Apa kata Ibnu Abbas? Bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun wa indahu Jibril, ketika Rasulullah duduk dan bersama beliau ada malaikat Jibril. Idz sami'a naqidan min fawqi, tiba-tiba terdengar suara dari atasnya tuh. Ketika Jibril melihat ke langit dan berkata, ini pintu langit baru terbuka. Belum pernah sebelumnya terbuka.
Lalu turunlah malaikat yang mengatakan kepada Nabi, bergembiralah absyir binurain. Bergembiralah engkau ya Muhammad binurain, dengan dua cahaya. Qad utitahuma, yang engkau diberikan kepadamu dua cahaya tersebut, dan tidak pernah diberikan kepada nabi sebelumnya. Apa dua cahaya itu? Al-Fatihah dan akhir surat Al-Baqarah. Maka Al-Fatihah pernah kita bahas. Begitu hebatnya Al-Fatihah, sampai-sampai supaya kita enggak lupa tuh Al-Fatihah, itu dijadikan rukun di dalam sholat. 17 kali kita sholat, kita baca terus. Bukan cuma yang wajib, yang sunnah juga kita baca. Setiap membuka acara, baca Al-Fatihah. Setiap melakukan zikir, baca Al-Fatihah dan seterusnya. Kira-kira bisa kita lupa enggak Al-Fatihah, Pak? Bisa enggak kita lupa? Enggak bisa kita lupa tuh, karena sering dibaca tuh. Itu rahasia Allah supaya Anda ingat. Kenapa? Karena orang yang membaca Al-Fatihah akan dijaga Allah. Orang yang baca Fatihah itu akan dimasukkan Allah ke dalam surganya. Maka orang beriman pasti masuk surga. Pasti. Tapi kalau ditanya apakah langsung masuk surga? Nanti dulu. Dicek dulu tuh. Dia bersih apa enggak tuh? Kalau bersih, masukin langsung. Kalau masih kotor, dicuci dulu. Cucunya pakai apa, Pak? Pakai rinso? Bukan. Pakai api neraka. Itu dibersihin dulu supaya bersih. Kalau udah bersih baru dimasukkan. Maka keistimewaan dua surat ini disebut nur, cahaya. Apa fungsi cahaya, Pak? Fungsi cahaya apa sih? Menerangi. Anda berada di tempat gelap, butuh cahaya enggak? Butuh. Maka cahayanya adalah dua ayat ini selain Al-Fatihah. Ketika Anda berada dalam kegelapan, Anda berada dalam kegelisahan, itu gelap tuh, dulbun. Kalau orang gelap, suka gelap mata tuh. Akhirnya apa? Dia mencuri, dia merampok, dia manipulasi, gelap. Enggak ada cahaya yang meneranginya. Tapi kalau seandainya kita sering membaca kedua ayat ini, maka akan menerangi hidup kita. Maka kemudian ayat ini dijadikan wiridan, bacaan. Dan dibaca di setiap saat. Itu yang pertama. Yang kedua, ayat ini atau dua ayat ini adalah ayat yang dicintai Allah. Dari mana informasinya? Informasinya dari Rasulullah. Hadis. Terlepas hadis ini sahih atau tidak sahih, tapi informasi ini bisa kita jadikan pedoman di dalam memahami tentang keutamaan dua ayat tersebut. Apa kata Nabi? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an, riwayat Abu Hurairah, salah seorang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari golongan sahabat Rasul. Beliau mengatakan, ayatani huma Qur'anun wa huma shifaa'un wa huma mimma yuhibbuhumullahu ta'ala, al-ayatani min akhiri suratil Baqarah kadza fil itqan. Kata Abu Hurairah, ada dua ayat yang merupakan Al-Quran, bacaan. Quran itu bacaan dari qiraah. Wahuma syifa, keduanya itu bisa menyembuhkan. Wahuma mimma yuhibbuhumullah, dan keduanya adalah di antara ayat yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Ini disebutkan dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran karya Imam As-Suyuti. Kalau ayat itu dicintai oleh Allah, kalau kita membacanya, maka Allah akan cinta sama pembacanya. Al-Quran kitab yang diturunkan Allah, kita disuruh baca. Tapi di antara ayat-ayat Al-Quran yang dicintai oleh Allah, yang kalau kita baca pasti Allah akan melebihkan cintanya kepada kita, dua ayat ini. Makanya kemudian Nabi suruh baca. Itu hebatnya. Ketika ini dicintai oleh Allah, maka Nabi suruh kita membaca kedua ayat ini setiap hari. Kalau dibandingkan Fatihah, Fatihah lebih tinggi dari kedua ayat ini. Tapi kedua ayat ini disuruh kita membacanya. Kenapa?
Karena termasuk ayat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang dicintai oleh Allah kita harus cintai itu. Kalau kita mencintai apa yang dicintai oleh Allah, maka kita akan mendapatkan cinta Allah. Kalau kita mendapatkan cinta Allah, kira-kira kita kebutuhannya dipenuhi Allah enggak? Penuhi. Siti Maryam dicintai Allah, kebutuhannya dipenuhi Allah. Rasulullah dicintai oleh Allah, maka semua dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita ingin dicintai Allah dan semua kebutuhan kita dicukupi Allah, maka salah satunya adalah baca apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua informasinya adalah Allah menutup surat Al-Baqarah dengan 2 ayat karena kedua ayat ini termasuk min kanzin tahtal arsy. Dia adalah perbendaharaan arsy, diambil dari perbendaharaan arsy, istana Allah. Nah, arsy ini adalah makhluk yang mulia, Pak. Dan sesuatu yang berada di tempatnya maka akan mulia. Sesuatu yang keluar dari arsy itu maka dia akan menjadi mulia. Dan di dalamnya itu ada doa. Kalau doa itu kita ucapkan, maka enggak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan lihat, kenapa nih doa ini enggak ditolak oleh Allah? Ada ceritanya, Pak. Ketika Nabi Isra dan Mi'raj. Nanti kita akan baca. Nah, sekarang kita bahas khasais. Apa keistimewaannya? Sampai-sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan kita untuk membaca kedua ayat tersebut. Yang pertama kita buat kategori dulu lah. Ini kan kategori penting. Kalau kita belajar ilmu pengetahuan, ada satu metodologi yang bisa kita gunakan untuk bisa memahami satu isu, fakta, dan kasus. Yaitu yang disebut dengan kategorisasi. Penting. Ini ilmiah, Pak, kajian ilmiah. Dari informasi-informasi yang disebutkan oleh Rasulullah, kita bikin kategori. Dan kategori kita bagi. Pertama, saya membaginya dari sudut asal-usul. Kalau dalam bahasa kita, nasab. Itu kan asal-usul. Dalam bahasa kita, keturunannya bagus nggak nih? Dia dari mana nih? Spesial nggak nih? Gitu maksudnya. Maka sesuatu yang spesial, dia akan jadi spesial. Kita lihat, apa keistimewaan dari dua ayat ini secara asal-usul. Yang pertama, ditulis langsung oleh Allah. Kapan? Sebelum 2000 tahun penciptaan alam. Jadi alam ini belum dicipta, Pak. Dua ayat ini udah ada. Yang nanti dua ayat ini diturunkan kepada Rasulullah SAW dan disebarkan kepada umatnya. Berarti sudah ada rencana Allah. Sudah ada rencana Allah dari awal ini. Bukan muncul tiba-tiba. Kalau kita ilustrasikan, Pak, seperti misalnya naskah, dia seperti naskah asli kontrak yang udah ditandatangani oleh Allah sebagai CEO kalau dalam perusahaan. Udah dibuat tuh kontraknya. Bukan sesuatu yang disalin, apalagi diwakilkan. Yang kedua, ditulis 2000 tahun sebelum ciptaan alam, maksudnya adalah Allah sudah punya rencana. Ada master plan-nya. Bapak bangun rumah, nggak punya rencana, kira-kira apa yang terjadi? Bangun-bangun aja. Mahal, Pak. Udah bangun, ubah nih, nggak pas. Bongkar lagi. Ini pas udah dicat nih, kurang bagus catnya, ganti cat. Kira-kira butuh biaya mahal nggak tuh? Kelihatannya murah, tapi karena terus-menerus dirombak jadi mahal. Maka perlu yang disebut dengan master plan. Anda bangun masjid, udah punya rencana. Masjid saya akan jadikan sebagai tempat di mana di situ ada pemberdayaan ekonomi umat. Tuh, ada perencanaan. Masjid saya akan jadikan sebagai tempat kajian.
Maka ketika bangun masjid, Anda sudah bikin planning di mana tuh untuk pemberdayaan umat, mana kajian dibikin. Jadi tuh, udah disebutkan RAB-nya. RAB-nya sekian, sekian, sekian. Udah kelihatan jumlah yang akan dikeluarkan adalah sekian. Itu tidak akan memboroskan keuangan kita. Kenapa? Sesuai dengan planning yang disebutkan. Dan ini dua ayat ini Allah sudah bikin planningnya nih. Memang sengaja diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu proyek raksasa buat umat Islam yang setiap hari, setiap saat dibaca oleh umat Islam. Kenapa? Nur sebagai cahaya yang akan menerangi. Yang kedua, keistimewaannya itu adalah dia turun secara khusus, Pak. Tidak melalui Jibril. Biasanya wahyu-wahyu Allah di dalam Al-Quran itu turun melalui malaikat Jibril. Dan malaikat Jibril ketika turun caranya macam-macam tuh. Ada yang menyerupai wajah yang lain. Ada yang langsung, ada pakai lonceng dan sebagainya baru muncul. Ini enggak. Dua ayat ini langsung Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW pada saat ketika Isra dan Mi'raj. Coba Pak, kita bikin analogi Pak. Surat nih, dikirim oleh pimpinan kita kepada kita melalui kurir. Lalu kita bandingkan, Anda dipanggil oleh atasan Anda, langsung diberikan pesan. Mana yang lebih mulia? Hah? Yang langsung Pak. Kenapa? Penting nih, dipanggil langsung. Mulia tuh. Tapi kalau dikirim, ente nggak penting, kirim aja. Baca apa kagak nggak penting lah. Kita dianggap nggak penting tuh. Tetapi kalau dipanggil langsung saya instruksikan ini dan sebagainya itu menjadi penting. Sama dua ayat ini Allah langsung turunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga sumbernya dari perbendaharaan di bawah arsy. Karena dia tersimpan, diangkat, dikeluarkan oleh Allah. Kalau kita lihat bagaimana hierarki arsy atau susunan kedekatan dengan arsy, maka yang paling tertinggi itu arsy. Arsy dibandingkan dengan kursinya Allah yang pernah kita bahas, itu seperti cincin di padang yang sangat luas. Jadi cincin itu seperti kursi kekuasaannya, sementara padang yang luas itu adalah arsy. Tapi kalau kursi dibandingkan dengan semua ciptaan langit dan bumi, dalam bentuk 7 lapis langit, 7 lapis bumi, dibandingkan dengan kursi, seperti cincin di antara padang yang luas. Cincinnya itu langit dan bumi itu Pak. Anda bisa bayangkan bagaimana besarnya dan tingginya arsy Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini dua ayat ini diambil dari perbendaharaan arsy, berarti dekat dengan arsy. Kalau dekat dengan arsy berarti dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bisa disimpulkan dari informasi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ayat ini dari segi nasabnya, dari segi asal usulnya adalah ayat yang spesial. Pertama langsung ditulis Allah, kedua sudah ditulis 2000 tahun sebelum alam semesta diciptakan, langsung diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah, dan sumber ayat ini berada itu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira mulia enggak Pak? Mulia. Itu dari aspek asal usul. Supaya kita paham. Kedua aspek isi konten. Dalam bahasa Arab disebut dengan al-muhtawiyat. Itu konten, isi. Di sini al-muhtawaiyah, al-khususiyah, al-muhtawaiyah. Dari segi isi gimana? Berdasarkan informasi dari hadis yang berbicara tentang persoalan kedua ayat ini. Ayat ini isinya adalah 3 poin penting. Apa? Yang pertama terkait dengan tauhid. Yang kedua terkait dengan prinsip penetapan hukum. Keadilan Allah diterapkan di situ. Dan yang ketiga doa yang sangat komprehensif. Kita jelaskan. Ayat pertama, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun
kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi. Seterusnya. Itu bicara tentang tauhid, iman. Yang ini adalah intisari iman. Anda ketika beriman, maka 5 poin itu harus dijadikan sebagai pedoman. Apa? Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada Rasul, dan tidak boleh kita membeda-bedakannya. Kenapa Allah mengatakan la nufarriqu baina ahadin min rusuli? Kami tidak beda-bedakan di antara satupun rasul-rasul yang aku utus, kata Allah. Kenapa? Ini menolak orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Apa yang terjadi dengan orang Yahudi? Orang Yahudi itu mengakui Nabi Musa tapi tidak mengakui Isa. Bahkan Nabi Isa oleh orang-orang Yahudi itu, Bani Israel saat itu dianggap sebagai anak zina, waladuz zina. Anda bayangkan bagaimana karakter jahat dari orang Yahudi sampai Nabi Isa yang merupakan bagian dari keturunan Nabi Yakub Israel itu dianggap waladuz zina, Pak. Makanya sungguh aneh orang-orang Kristen di Indonesia kalau bela Israel. Aneh, kenapa? Karena orang-orang Yahudi atau orang-orang Israel itu mereka ini adalah paling anti kepada Nabi Isa dan anti kepada Kristen. Karena Kristen dianggap sebagai pagan, penyembah berhala, menyembah anak, menyembah manusia. Maka Indonesia ini aneh orang Kristennya. Harus diberitahu, harus disadarkan. Nabi Isa, orang-orang Kristen itu menolak mengakui Nabi Muhammad sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala, sama dengan orang-orang Yahudi. Maka ini ditolak dengan ayat ini. Maka kalau ada orang yang mengurangi poin-poin ini dalam rukun iman, maka imannya itu dipertanyakan. Itu satu tuh. Jadi ini dasar. Kedua, di dalam ayat ini ada satu prinsip penting dalam Islam. Ini yang membuat Islam beda dengan agama lain. Apa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak pernah membebani manusia di luar kemampuannya. Maka kalau ada musibah, itu enggak mungkin di luar kemampuan manusia. Kalau ada penderitaan yang diberikan Allah, enggak mungkin di luar batas kemampuan manusia, enggak mungkin. Pasti manusia bisa melaluinya. Kenapa? Karena Allah sudah tetapkan ukurannya. Kalau ternyata mereka enggak sabar, salah dia sendiri. Kenapa enggak sabar? Padahal Allah suruh apapun yang ditetapkan Allah itu adalah sesuatu ujian yang diberikan Allah kepada manusia, bisa dalam bentuk musibah yang baik, bisa dalam bentuk nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini muncul satu hukum di dalam usul fikih, dalam fikih namanya rukhsah. Apa itu rukhsah? Rukhsah itu keringanan. Islam enggak pernah memberatkan. Misalnya saya beri contoh, Anda puasa, wajib enggak puasa, Pak? Tapi ketika Anda sakit, wajib enggak ada berpuasa? Enggak, itu diberikan keringanan, rukhsah. Anda boleh tidak berpuasa di bulan Ramadan, tetapi ada alternatif hukum. Apa? Kalau Anda tidak bisa lagi berpuasa karena tua dan permanen, maka bayar fidyah. Kalau Anda tidak bisa berpuasa karena hamil yang perempuan, kalau berpuasa bisa memberikan mudarat kepada diri Anda dan kepada bayi Anda, maka di situ ada alternatif hukum, bayar fidyah dan juga membayar qadha. Yang ketiga, kalau Anda melakukan perjalanan, nih perjalanan Pak, perjalanan, musafir, dalam berpuasa, Allah berikan rukhsah. Bisa diambil, bisa tidak. Apa? Anda boleh tidak berpuasa. Tapi orang kan sekarang kan perjalanan tidak melelahkan, Pak. Betul nggak, Pak? Maka ambil aja berpuasa. Kenapa? Enggak seperti zaman dulu. Zaman dulu orang pergi naik apa? Naik unta. Panas zaman Rasulullah. Bayangkan naik unta panas. Kering nih tenggorokan. Kalau dia puasa bahaya enggak tuh? Bahaya. Maka diberikan rukhsah keringanan. Tapi zaman sekarang dia panas, pergi aja ke AC, ke Masjid Al-Ittihad, duduk aja sampai maghrib. Aman kan?
Atau dia ke mall misalnya. Sekarang perjalanan naik mobil santai. Naik HiAce santai kan. Sampai tempat kita nggak capek. Atau naik pesawat. Baru duduk udah sampai ke Surabaya 45 menit. Enak tuh. Jadi nggak ada yang disebut dengan ada ta'ab, ada rasa capek dan rasa lelah. Sehingga orang bilang, udahlah saya puasa aja daripada saya tidak berpuasa. Nanti repot mengkodoknya. Jadi ada pilihan. Kalau seandainya tidak ada rukso, repot Pak. Termasuk jamak qasar. Anda berpergian, sudah memenuhi standarnya. Maka Allah berikan rukso, ambil tuh rukso. Misalnya apa? Qasar. Jangan sok-sokan, saya masih kuat, 4 rakaat aja. Jangan ambil rukso. 2 rakaat. Kalau memang bisa kita jamak. Kalau asar kita tarik ke zuhur, namanya jamak apa? Hah? Jamak takdim. Kalau zuhur kita tarik ke asar, namanya jamak apa? Jamak takhir. Harus paham itu, karena kita sering berpergian. Apalagi Pak Ipan nih sering pergi-pergian nih, menjenguk istri keduanya yang gak kelihatan tuh. Ini perlu tuh pelajari qasar jamak itu. Cuma saya aja yang diberitahu, Pak, Bapak nggak dikasih tahu. Ya doang. Nah, ini doa, di dalamnya doa. Dan doa ini Pak, penting kita baca itu. Dan doa ini langsung Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan langsung Allah kabulkan. Jadi saat Nabi sampai di Sidratil Muntaha, cuma Nabi saja yang bisa sampai. Malaikat Jibril nggak bisa. Ketika malaikat Jibril diajak oleh Rasul, taqaddam ya Jibril. Maju ya Jibril. Cukup sampai di sini, Allah tidak menghendaki saya bisa lewat. Kenapa? Anta khairun minni, engkau lebih baik dari saya. Jadi kalau dibandingkan mana lebih mulia, malaikat Jibril atau Nabi Muhammad SAW, jawabannya adalah Nabi Muhammad SAW. Karena Jibril yang bilang. Bukan kita beda-bedain, tapi memang Allah muliakan Rasulullah. Karena Allah muliakan Rasulullah, maka kalau bukan karena Rasulullah, alam semesta ini Allah nggak ciptakan. Laulaka ma khalaqtul aflaq. Kata Allah, kalau bukan karena engkau ya Muhammad, ma khalaqtul aflaq. Aku tidak akan ciptakan alam semesta ini. Kita ini adalah bagian dari alam semesta. Kalau bukan karena Rasulullah, maka kita nggak akan pernah ada, Pak. Karena itu maka kita harus berselawat kepada Rasulullah. Bukan karena Rasul minta selawat kita, supaya kita mendapat berkah dari berselawat kepada Rasulullah. Dan tidak ada satupun syariat yang Allah jalankan, Allah turunkan dan Allah jalankan kecuali selawat. Coba, Allah wajibkan puasa. Allah berpuasa enggak? Kalau Allah berpuasa buat siapa? Allah wajibkan kita sholat. Allah sholat enggak? Allah sholat enggak Pak? Ragu-ragu jawabannya. Enggak lah, Allah sholat kepada siapa? Enggak mungkin kan? Tapi Allah perintahkan kita berselawat kepada Rasulullah. Allah berselawat kepada Rasulullah. Apa dalilnya? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sungguhnya Allah, para malaikat berselawat kepada Nabi. Disuruh kita, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang beriman, berselawatlah engkau kepada Rasulullah. Jadi bukan Rasulullah yang minta, tapi Allah perintahkan dan Allah melakukan itu. Kenapa? Tidak ada satu makhluk yang paling dicintai oleh Allah kecuali Nabi Muhammad SAW. Kalau bukan karena dia, alam semesta ini enggak ada. Kalau bukan karena dia, kita enggak mungkin ada di muka bumi ini. Makanya yang bisa sampai Sidratil Muntaha Rasulullah. Lalu kemudian Allah berfirman melalui Jibril, wahai Muhammad, taqaddam, ya Muhammad, maju. Setelah dialog, Allah sampaikan salam dan Allah perintahkan Nabi berdoa. Nabi pun membaca alhamdulillah, pujian. Kemudian Nabi menjawab salam, memberikan salam. Salamnya dijawab oleh Allah, assalamu alayka ayuhan Nabi. Dan Allah enggak pernah ketika menyebut, memanggil Nabi Muhammad dengan ya Muhammad, enggak pernah. Kalau informasi, wa ma Muhammadun illa rasul, itu bukan panggilan, itu informasi.
Muhammad tidak lain adalah seorang Rasul. Tapi ketika Allah panggil Nabi Muhammad, nggak pernah dengan namanya. Ya Muhammad, kalau tapi ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Ya Ibrahim, dan ada kan? Ya Musa, dipanggil namanya. Tapi ketika berkaitan dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi nggak bilang ya Muhammad, enggak. Ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul. Hebat enggak, Pak? Hebat, luar biasa itu. Maka dia panggil assalamu alayka ayyuhan nabi. Nabi kemudian berdoa dengan mengucapkan ayat ini, yang doanya ada dalam surat Al-Baqarah ayat terakhir tuh. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, dan seterusnya kan ada doa tuh. Nah, doa itu ketika Nabi ucapin, nah Allah mengatakan, saya kabulkan semua permohonanmu, saya ampuni dan semuanya. Apa yang diminta Nabi yang kemudian dikabulkan Allah? Pertama, pengampunan dosa untuk Nabi dan umatnya yang beriman. Makanya umat Nabi Muhammad pasti masuk surga. Kullu ummati dakhalal jannah illa man aba. Semua umatku pasti akan masuk surga kecuali yang enggak mau masuk surga. Kan enggak mungkin ada yang tidak mau masuk surga. Bapak ada enggak yang tidak mau masuk surga? Mau semua kan? Yang kedua, siapa yang masuk surga? Adalah orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu udah pegang kuncinya. Soal kapan masuknya itu soal belakangan. Yang penting kuncinya dia pegang. Nanti dia pasti akan masuk. Kedua, umat Nabi tidak dihukum oleh Allah kalau dia lalai, kalau dia lupa. Makanya kalau kita minum pada saat puasa lupa, Allah enggak hukum. Kita ketiduran malam karena lelah, ternyata lupa sholat subuh sampai jam 9 pagi baru bangun, Allah enggak hukum. Ini doanya siapa? Rasulullah. Kalau bukan doa Rasulullah, kita banyak sekali pada kena sanksi oleh Allah Subhanahu wa taala. Beban umat Islam diringankan. Dulu 50 waktu diwajibkan kita sholat. Nggak bisa kawin kita Pak kalau 50 waktu sholat. Coba Pak hitung 50 waktu. 5 waktu aja Pak. Ini udah kayaknya mepet banget ini. Perasaan baru zuhur kok udah asar sih. Tiba-tiba maghrib. Dah, saya baru sholat asar. Kok udah maghrib? Inti sholat asarnya tuh jam 5:30. Jadi terasa cepat tuh maghrib. Coba kalau sholat asar jam 3:30, ya lama juga. Seakan-akan cepat. Kalau 50 Pak, perasaan baru makan ini. Kalau udah azan lagi, perasaan baru selesai makan, ada lagi kedua 50 rakaat, 50 waktu. Anda bayangkan. Akhirnya diringankan Allah sampai jadi 5 waktu. Yang 5 waktu aja kita masih banyak yang bolong. Apalagi 50 waktu. Kalau bukan doa Rasulullah, pasti kita akan dapatkan 50 waktu. Perlindungan dari ujian di luar kemampuan. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Jangan kau siksa kami kalau kami lupa dan kami lalai, kami salah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebankan dengan sesuai dengan kemampuan manusia dan seterusnya. Jadi dari segi isi ini ayat bukan ayat sembarangan. Di situ bicara tauhid, bicara prinsip Islam yang memberikan kemudahan. Yang ketiga ada doa, yang doa itu dikabulkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya adalah terkait dengan perlindungan. Kenapa kita disuruh membaca? Karena di situ ada perlindungan. Apa? Yang pertama, seperti informasi dari Nabi, kalau Anda membaca kedua ayat ini 3 malam berturut-turut, maka setan gak akan dekati kalian. Kenapa setan itu perlu dijauhi? Ya karena setan memang sudah dirancang tujuannya untuk nyesatin orang. Dan dia gak pernah lelah. Sampai mau mati pun kita masih digoda oleh setan. Makanya berlindung kepada setan. Ketika baca Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Berlindung tuh. Kenapa? Karena setan itu lebih parah daripada orang, Pak. Ketika goda, orang bisa lelah goda kita. Tapi setan nggak pernah lelah. Itu yang perlu ditiru dari setan tuh. Apa? Tidak pernah lelah ketika melakukan sesuatu, nggak pernah menyerah dia. Nah itu yang perlu ditiru dari setan. Jadi ada yang baik juga dari setan yang perlu kita tiru tuh. Nggak pernah menyerah ketika melakukan
sesuatu. Yang kedua, kalau Anda baca kata Nabi, man dawama ala qiraati hatainil ayataini lailan wa naharan a'anahu Allahu 'alal hifdzi wan bisatin nafsi wa qadadainahu wa ahlaka aduwahu wa kaffa dhulmah wa razaqa hasanal yaqin atau husnal yaqin wa nala jami'a madalibihi wa idraka ghardi. Kata seorang ulama yang bernama Al-Hakim At-Tirmidzi, seorang ulama sufi, dia mengatakan, barang siapa yang rutin membaca kedua ayat ini malam dan siang, maka Allah akan bantu dia dalam penjagaan. Yang kedua, Allah bantu dia, Allah berikan kelapangan jiwanya. Selalu merasa lapang. Enggak tertekan dia. Orang kalau hidupnya lapang, Pak, hidupnya enak. Enggak tertekan. Kedua, hutangnya Allah penuhi. Allah akan hancurkan musuhnya. Dan Allah akan jaga dari kegelapan. Dan Allah akan berikan rezeki apa? Keyakinan yang baik. Dan semua kebutuhannya dan semua dari tujuan-tujuannya akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kata Al-Hakim At-Tirmidzi. Tetapi kita enggak berfokus pada ini. Kita fokusnya apa? Rasulullah suruh kita membaca kedua ayat ini. Soal nanti Allah berikan sesuatu kepada kita, itu urusan Allah, bukan urusan kita. Tapi kalau kita baca rutin istiqomah terus menerus, pasti akan ada keajaiban yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu kisah. Kita sampai jam 6 Pak ya. Masih bisa bertahan 10 menit nih. Yang ngomong aja masih bisa bertahan, tinggal dengerin dong, susah bertahan. Jadi ada satu kisah, ini penting nih. Jadi Nabi mendengar ada setan itu berkata kepada anaknya yang luka. Berarti setan punya anak nggak Pak? Punya. Yang disebut setan di sini siapa? Bangsa jin. Jin. Karena iblis itu dari bangsa jin. Apa kata bapaknya kepada anaknya si setan itu? Apa yang terjadi padamu? Anaknya menjawab, seorang laki-laki telah melukaiku dengan membaca sesuatu. Setan itu tanya, apa yang dia baca? Anaknya jawab, dia membaca amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun sampai akhir surat Al-Baqarah. Setan itu berkata, engkau benar, tidak ada tempat berlindung bagi orang-orang yang membacanya di rumahnya 3 malam. Jadi kalau kita baca, makanya Nabi suruh kita baca tuh. Habis selesai sholat. Ada orang yang membaca ini tambahan. Yang juga dibaca itu ada syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illahu wal azizul hakim. Itu dibaca tuh. Nah, termasuk baca lagi tambahan ini 2 ayat. Tapi di sini kadang-kadang jarang yang baca. Padahal ini penting. Kedua ayat ini jadikan rutin. Kalau 3 hari berturut-turut kita baca, maka seperti yang dikatakan Nabi, itu akan terjaga dari setan. Dan setan nggak akan dekati rumah tersebut. Kalau rumah tidak didekati setan, berarti rumah itu nyaman. Kenapa? Tidak ada gangguan. Kita kalau di rumah kadang-kadang malas. Mau sholat malas, baca Quran malas. Kenapa? Setan Pak yang ganggu kita. Tapi kalau setan nggak ada, sholat jadi rajin, baca Quran jadi rajin. Kenapa? Karena setan nggak ganggu kita, nggak bisik-bisikin kita. Kedua, ada seorang petani miskin datang mengadu kepada Khalifah Umar. Ya Amiral Mukminin, hutangku menumpuk, istriku sakit, panen gagal. Aku merasa jiwa ini sempit bagi terkurung tembok. Apa kata Umar? Pergilah engkau ke masjid, duduklah di mihrab, bacalah ayat ini. Amanar Rasul dan seterusnya. Baca sebanyak 11 kali. Sambil menangis meminta kepada Allah, karena Allah suka diminta. Memohon kepada Allah sambil menangis. Lalu petani itu melakukan apa yang disarankan Umar. Saat dia membaca ayat Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana, ya Allah, jangan engkau hukum kami jika kami lupa atau kami salah. Karena salah satu yang menghambat rezeki itu dosa Pak. Menghambat rezeki. Dosa kita menghambat rezeki itu. Maka kalau kita ingin rezeki kita lancar, maka salah satunya Pak, dosa dihilangkan. Nah, maka doanya ini. Tiba-tiba ketika dia membaca ayat ini itu doa, karena dia mungkin banyak kesalahan, air matanya mengalir deras, dia merasakan ada inbisahatun nafs. Apa? Jiwanya merasa lapang. Akhirnya kemudian karena jiwa merasa lapang, kerjanya semakin bagus tuh. Bapak kalau kerja dalam keadaan tertekan,
dan dalam keadaan lapang, mana yang lebih sukses? Tertekan ini Pak, stres, kerja, kira-kira maksimal nggak hasilnya? Enggak. Tapi kalau hatinya lapang, senang, bahagia, ngerjain sesuatu dengan senang, bisa berhasil nggak? Berhasil. Akhirnya dia pun semua hutangnya itu seakan ringan, dia bisa lunasi, kegelisahannya sirna. Kenapa? Orang kalau gelisah susah ngelakuin apa aja. Tapi kalau orang tenang, apapun bisa dilaksanakan. Kerjanya bagus, etos kerjanya tinggi, hasilnya bagus. Kalau dia hasilnya bagus, tentu dia punya uang untuk dia lunasi. Itu logikanya gitu. Jangan bilang langsung Allah lunasi, enggak. Enggak mungkin Allah langsung lunasi, itu punya utang. Allah yang bayar. Enggak, belum tentu Pak. Tapi bagaimana caranya supaya rezeki terbuka? Caranya adalah supaya hati kita lapang, maka rezeki terbuka tuh. Kok bisa rezeki terbuka? Orang kalau hatinya lapang, kerjanya enak. Kalau kerjanya enak, tercapai targetnya. Kalau target tercapai, dapat duit ya. Kalau dapat duit, dibayar utang. Bisa dipahami nggak Pak? Logikanya gitu. Jangan langsung bilang, Allah kasih, Allah lunasi langsung. Ini 200 juta Allah lunasi. Nggak mungkin. Tapi Allah berikan cara-cara supaya gampang melunasi utang. Nah, keistimewaan ukhrawinya, kita singkat aja. Kalau kita baca ini ayat, maka kata Nabi setara dengan ibadah sholat malam. Informasinya ada di bawahnya tuh hadisnya. Apa kata Nabi? Man qara'ahuma ba'da sholatil isya al-akhirah. Barang siapa yang membaca kedua ayat ini setelah sholat isya akhir, maka Allah akan jadikan bacaan itu setara dengan qiyamul lail. Anda sholat malam. Yang kedua, Allah akan ampuni dosa orang yang bacanya seperti kasus ketika Nabi minta di dalam Isra dan Mi'raj. Dan yang ketiga, Allah akan cukupkan baginya. Maksudnya apa? Allah akan berikan kepadanya surga. Mana ayatnya atau hadisnya? Ini hadisnya. Ayatani min akhiri suratil Baqarah man qara'ahuma hiya lailatin fi lailatin kafatahu. Dua ayat dari akhir surat Al-Baqarah kalau dia baca pada waktu malam Allah akan cukupkan. Itu ukhrawinya dapat pahala besar. Dan terkait dengan persoalan duniawiyah, terkait dengan dunianya apa? Maka semua solusi masalah hajat Anda akan dipenuhi Allah, Allah akan mudahkan rezeki dan seterusnya. Satu cerita ini terakhir. Dan ini disebutkan dalam tafsir Al-Qurtubi. Riwayat At-Tabrani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir. Jadi ada seorang sahabat Nabi yang sangat luar biasa namanya Abdullah ibnu Mas'ud. Suatu ketika beliau terjerat utang akibat gagal panen. Ini diceritakan di dalam tafsir Al-Qurtubi. Dia berhutang 1000 dirham kepada pedagang Yahudi di Madinah. Si peminta utang ancam, jika engkau tidak lunasi dalam 3 hari, maka engkau akan kujadikan budak. Di malam terakhir, saat pembayaran hutang, atau hari ketiga, Ibnu Mas'ud sholat malam, sholat tahajud, dia menangis. Apa yang dibaca? Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ini doanya bagus nih. Ya Allah, jangan kau siksa kami jika kami lupa atau jika kami bersalah. Saya katakan tadi, yang bikin membuat rezeki itu Allah hambat karena maksiat kita, kesalahan kita. Tiba-tiba dia tertidur, dia bermimpi. Dalam mimpinya Rasul mengatakan kepada ya Ibnu Mas'ud, ambillah kapak di belakang rumahmu. Pergilah ke Bukit Fadih, gali tanah di bawah pohon kurma kering, kamu akan menemukan sesuatu. Kalau mimpi ketemu Rasul, berarti benar tuh. Karena Rasul pada hakikatnya tidak meninggal. Ketika ketemu Rasul, mimpi berarti ketemu seperti dalam keadaan sadar. Esok harinya, karena ini mimpi ketemu Rasul dan pasti benar, lalu ia pun melakukan seperti yang diarahkan Rasulullah dalam mimpi itu. Dia pergi ke Bukit Fadih, lalu kemudian di bawah pohon korma, ia gali. Di situ ternyata dia temukan ada kantong kulit berisi 1.300 dirham. Lalu dia lunasi utangnya. Dan keajaiban tidak hanya sampai di situ, masih terus-menerus didapatkan oleh Ibnu Mas'ud. Makanya berdasarkan informasi ini, sekali lagi jadikan 2 ayat ini rutin sebagai wiridan kita setiap hari. Kalau bisa bacanya lailan wa naharan, malam dan siang.
Bagaimana caranya? Habis subuh atau habis maghrib gampangnya. Atau kalau bisa habis sholat isya baca sebelum tidur. Supaya apa? Seperti yang diinformasikan Nabi, insya Allah Allah akan mudahkan kita dengan wasilah membaca kedua ayat ini. Seperti yang dialami para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya pikir ini yang bisa saya sampaikan pas jam 6. Semoga apa yang disampaikan ini bisa menginspirasi, memotivasi kita menjadi orang yang lebih baik, lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahul musta'an, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq wal afwa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.